Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Mahmubatul Jannah dengan NIM 2013020024 akan mempresentasikan pengetahuan saya tentang metode istinbat yang telah dipelajari. Yang pertama yaitunya lafaz wadih. Secara bahasa, nas yaitunya berarti az-zuhur atau jelas. Sedangkan menurut istilah Imam Syafi'i yaitu disebutkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW baik tegas maupun tidak tegas. Sedangkan menurut jumhur ulama, lafaz yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kebolehjadian pengertian lain baik jauh maupun dekat, kecuali pengertian tersebut yang cepat ditangkap ketika mendengarkan bunyi lafaz tersebut. Yang kedua itunya zahir. Secara bahasa yaitu al-wudu atau jelas. Sedangkan menurut jumhur ulama mengatakan zahir secara lafaz yang menunjukkan suatu pengertian yang hanya sampai ke tingkat zanni atau dugaan, karena arti makna yang cepat ditangkap dalam lafaz, namun masih ada sedikit kebolehjadian pengertian lain seperti pengertian yang telah ditangkap. Yang ketiga yaitunya mujmal. Secara etimologi yaitu sekumpulan suatu tanpa memperhatikan suatu satuannya. Sedangkan istilah lafaz yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya memerlukan kejelasan dari luar atau bayan. Yang selanjutnya yaitunya mukhtasar, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci, dan kemungkinan untuk dipanglingkan kepada pengertian lain. Selanjutnya itunya mufsar, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas. Selanjutnya itunya mahkam, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil. Dan khas, yaitu lafaz yang dari segi penunjukannya kepada maknanya adalah jelas, namun ketidakjelasan timbul ketika menerapkan pengertian itu kepada kasus tertentu. Lafaz gairu wadih yaitunya suatu lafaz yang samar, artinya dalam sebagian penunjukan dilalah yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi lafaz tersebut. Muskil yaitu suatu lafaz yang samar, artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri. Mujmal yaitu lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Mutasyabih yaitu lafaz yang samar, artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai arti tersebut. Dilalah ibarah yaitu makna yang dipahami dari lafaz, baik lafaz tersebut berupa zahir maupun nas.
maupun tidak karena itu setiap pengertian yang dipahami dari keadaan lafaz yang jelas. Yang selanjutnya itunya dilalah abisyarah, yaitu penunjukkan suatu lafaz kepada makna yang tidak langsung dipahami dari lafaz tersebut. Yang pengertian dari dilalah nas yaitu petunjuk lafaz atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nasnya berlaku pula atas suatu yang tidak disebutkan karena antara keduanya terdapat pertautan hukum. Dilalah al-iqtida yaitu apa yang maudul di situ sembunyikan atau mudmar kadang-kadang karena keperluan kebenaran orang yang berbicara dan kadang-kadang karena kesahihan terjadinya apa yang diucapkan. Selanjutnya, dilalah mantuk yaitu petunjuk lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum atas apa yang disebutkan dalam lafaz tersebut. Selanjutnya, dilalah mafhum yaitu petunjuk lafaz yang tidak dapat dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum apa yang dipahami dari lafaz bukannya apa yang dipahami dari menurut apa yang dibicarakan. Selanjutnya yaitunya am. Am secara bahasa yaitu menyeluruh, dan dalam pandangan ulama usul fikih yang dimaksud dengan istilah am adalah kata yang memuat seluruh bagian dari kandungan lafaz sesuai dengan pengertian kebahasaan tanpa pengecualian oleh kata lain. Khas yaitu lafaz yang tidak dapat digunakan mengikut sertakan tanda lafaznya, yaitu lafaz yang tidak diiringi oleh sifat ikatan isim yang menunjukkan tunggal isim, yang menunjukkan dua sosok isim jamak dan isim mustaq. Mutlak secara bahasa yaitu bebas tanpa ikatan, dan kata-kata mutlak berarti berikan. Kata mutlak menurut istilah dikemukakan oleh Abdul Wahhab al-Khalaf, ahli usul fikih berkebangsaan Mesir, yaitu lafaz yang menunjukkan satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Muqayyad yaitu secara bahasa berarti suatu yang diucapkan, sedangkan secara usul fikih yaitu berarti pengertian. Selanjutnya yaitunya am, yaitu perintah mengerjakan yang datang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Selanjutnya yaitunya nahi, yaitunya larangan atau tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, tidak menggunakan tinggalkanlah atau sejenisnya. Selanjutnya itunya hakikat, yaitu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna menurut bahasa mutakallif dalam pembicaraan. Majaz yaitu dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antara keduanya. Selanjutnya itunya takwil, yaitu mengalihkan lafaz daripada maudhu kepada mahmul
yang diperlukan untuk menetapkannya pada dalil. Walau tidak demikian, maka zahir lafaz akan ditinggalkan. Yang selanjutnya itunya tarjih. Tarjih secara etimologi berarti menguatkan, dan secara istilah yaitu ungkapan yang mengiringi salah satu dua dalil yang pantas menunjukkan kepada yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan dengan mewajibkan untuk mengamalkan salah satu di antaranya dan meninggalkan salah satu yang lain. Selanjutnya, syarat-syarat takwil. Yang pertama yaitunya lafaz itu tidak dapat menerima takwil, contohnya lafaz zahir. Yang kedua, lafaz itu kemungkinan mengandung untuk takwil karena memiliki jangkauan yang luas. Yang ketiga, ada hal yang mendorong untuk takwil, yaitunya bentuk awal lafaz yang berawal dengan kaidah yang berlaku, dan nas itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dalilnya, dan lafaz itu merupakan nas untuk satu objek tetapi menyalahi lafaz yang mufassar. Selanjutnya, bentuk-bentuk takwil, yaitunya ada dari segi diterima atau tidaknya suatu takwil. Yang pertama yaitunya takwil makbul, yang kedua takwil gairul makbul. Yang kedua itunya dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz yang ditakwil dari makna zahirnya. Yang pertama itunya takwil gharib, yang kedua itunya takwil ba'id. Selanjutnya zigot amar, yaitunya kebanyakan ulama usul fikih berpendapat amar tersebut bertujuan untuk menyeru. Yang kedua dari golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa amar tidak dipandang semata-mata pada lafaznya tetapi karena kehendak dari amar itu sendiri. Yang ketiga yaitunya dari kalangan ulama Asy'ariyah berpendapat bahwa amar tidak memiliki sigot tertentu. Selanjutnya amar dilihat dari segi dalil. Pertama, ada amar itu wajib, artinya lafaz amar itu mengkehendaki pihak yang disuruh wajib melaksanakannya. Yang kedua yaitunya sunnah, yang berarti hukum itu timbul sendiri dari amar itu. Yang ketiga yaitunya untuk suruhan bersifat mendidik. Dan selanjutnya pengertian hakikat dan majaz, yaitu dua kata yang salah satu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu di antaranya yang lain. Pembagian hakikat ada 4. Yang pertama itunya hakikat lugawiyah, yang kedua hakikat syariah, yang ketiga hakikat urfiyah qassah, yang keempat itunya hakikat urfiyah ammah. Macam-macam majaznya. Yang pertama tarjih yang berlaku dalam sunnah, yaitu tarjih yang berlaku di antara dua dalil sunnah dapat dilihat dari beberapa segi sanad dan segi madhul dan dari segi pengaruh luar. Yang kedua yaitunya tarjih dari ijma yang dikemukakan. Salah satunya dari dua dalil yang dikemukakan adalah nas, sedangkan salah satu yang lain adalah ijma, atau kedua dalil tersebut sama-sama ijma atau sama-sama nas.
Yang ketiga itunya tarjih di antara dua dalil akli, yaitunya pembenturan di antara dua dalil akli dapat terjadi antara dua dalil qiyas atau dua dalil istidlal atau di antara qiyas dan istidlal. Bila berlaku atau berbenturan antara kedua qiyas, maka tarjih antara keduanya memandang asal dari qiyas dan dapat dari segi furu'nya atau dari segi madhulnya atau dari segi atau faktor dari luar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak maaf Pak kalau masih banyak yang kekurangan.